Masya Allah, Islam sudah lengkap mengajarkan tidak hanya melatih rasa, hati, keimanan, tetapi juga disiapkan perangkat-perangkatnya. Seperti tadi Profesor katakan, bukan hanya lembaga zakat, kita punya wakaf. Bahkan dalam Islam ada baitul mal dan lain sebagainya. Nah, ini bicara prakteknya. Tadi Profesor sempat menyampaikan juga bahwa Tuan Guru Bajang, beliau juga punya pengalaman ini di dalam menggabungkan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan pemerintah dan menggabungkan dengan potensi-potensi umat, khususnya menggunakan perangkat-perangkat Islam yang ada di sana. Gimana Tuan Guru? Bisa cerita? Iya, acara kita ini kan hazanah Islam ya. Jadi memang Islam itu punya hazanah, termasuk hazanah berekonomi yang luar biasa sebenarnya. Dan yang disampaikan Bapak Profesor tadi benar ya, bahwa jangan hanya bertumpu pada zakat. Tapi demikian banyak instrumen yang disiapkan, karena kalau hanya zakat ya hanya yang mampu saja kan. Nah, tapi ada instrumen bermacam-macam dari sedekah, infak, dan yang beliau sampaikan tadi itu betul sekali, kita punya raksasa tidur di Indonesia, yaitu wakaf. Bahkan kalau kita lihat di negara-negara lain, itu nama kementerian itu Wizaratul Auqaf Wasyu'unid Diniyah. Kementerian Wakaf dan Urusan Agama. Jadi wakafnya dulu disebut. Karena apa? Karena itu melibatkan aset yang luar biasa. Saya misalnya alhamdulillah dapat karunia belajar di Al-Azhar. Kenapa Al-Azhar bisa hidup sampai 1000 tahun lebih? Karena wakaf. Dan wakafnya bukan hanya yang ada di Mesir, tapi juga bahkan di beberapa negara ex-Eropa Timur yang dulu menjadi wakaf umat Islam, itu juga menjadi kelolaan Al-Azhar. Artinya apa? Wakaf itu bisa menggerakkan, ya, tidak hanya sosial, tidak hanya ekonomi, tapi bahkan pendidikan. Dan itu dibuktikan dengan Al-Azhar. Nah, kalau kita lihat misalnya di Indonesia, syukur ya, Pak Prof juga beliau sangat mengerti karena pasti terlibat. Ya, bagaimana sekarang pemerintah misalnya berusaha menciptakan ekosistem ekonomi syariah, yang ujung-ujungnya untuk memperkuat perekonomian nasional. Maka kan dielaborasi apa aja sih Islam punya instrumen, punya ajaran yang terkait dengan ekonomi umat, yang ujungnya juga untuk kepedulian satu sama lain, yang kemudian diharapkan bisa memperkuat ekonomi kita. Nah, di pusat misalnya kemudian kan ada regulasi perbankan syariah, kemudian juga obligasi syariah, asuransi syariah, undang-undang wakaf dan seterusnya. Nah, di daerah juga timbul semangat seperti itu. Nah, dulu ketika saya berkhidmat sebagai gubernur, itu kita tangkap. Ya. Jadi kita tangkap bahwa kehendak membangun ekosistem ekonomi syariah untuk bangsa kita, ya, untuk bangsa ujungnya kan, untuk umat semuanya, untuk bangsa Indonesia, itu harus mewujud. Ya. Dalam salah satu bentuknya, institusinya harus ada dan kuat, kredibel. Kan tidak banyak artinya kalau kita hanya bicara ceramah saja, dikhutbahkan saja ajaran, tapi nanti habis ceramah tentang ekonomi Islam, begitu keluar dari ruang ceramah, orang cari institusinya nggak ada gitu kan. Bicara misalnya perbankan syariah, keluar nggak ada perbankan syariahnya, atau minim, atau apa adanya gitu. Maka harus diwujudkan dan dalam bentuk yang kredibel, service excellent juga gitu, dan dia bisa memberikan yang terbaik. Nah, itu yang kemudian menginspirasi. Kami dulu punya bank daerah, Bank NTB, lalu kita konversi sepenuhnya menjadi Bank NTB Syariah. Bukan spin-off ya? Bukan. Jadi itu bank daerah kedua di Indonesia setelah Bank Aceh, yang syariah full. Tapi bedanya kalau di sana kan mandatori berdasarkan konun, kalau kita ini pilihan. Ya, karena kehendak bahwa ingin memberikan pembuktian bahwa Islam itu ajarannya tidak hanya inklusif untuk umat Islam. Tapi ketika dia hadir di ruang muamalah, maka dia memberikan kemanfaatan untuk semua. Agama lain juga. Nah, Mas David tahu, ketika konversi itu tidak ada satupun nasabah non-muslim yang menarik uangnya. Baik itu teman-teman yang Tionghoa atau Chinese, atau teman-teman yang Hindu, atau Nasrani, nggak ada satupun. Artinya apa? De facto mereka percaya. Gitu. Kan dia sebelumnya menjadi nasabah Bank NTB. Tiba-tiba jadi NTB Syariah, dia tetap di situ. Dan sampai sekarang mereka enjoy. Pertumbuhannya bagus, dan bahkan pegawai-pegawai yang non-muslim tetap berkarir di situ. Karena itu pesan saya ketika konversi bahwa ini ranah muamalah, bukan ranah akidah dan juga ritual ibadah, maka meritokrasi harus dijaga. Siapapun yang berprestasi, dia berhak untuk berkarir di sini. Jadi tetap ada di situ.
Ya tidak karena dia non muslim harus diberhentikan, tidak. Ya, ya. Jadi menurut saya eksperimen di dalam ruang ekonomi ya, atau ya secara umum lah membangun kepedulian, kalau itu bisa dihadirkan, itu akan menunjukkan keelokan Islam, Ya. keindahan Islam. Masya Allah, Masya Allah. Allahu a'lam. Masya Allah. Saya kira perlu ditiru ya oleh Iya. gubernur yang lain. Masya Allah. Insya Allah. Siap, Prof. Emang pembahasan tentang ekonomi syariah dan juga bank syariah ini dipercaya saat ini bisa jadi salah satu pilar ekonomi umat ke depannya. Ya. Apalagi jika dipertajam dalam konsep Pilar muqasid syariah. ekonomi Indonesia. Indonesia ya, Masya Allah. Siap. Prof, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dengan tema kita hari ini, Prof? Terbukti bahwa semakin kita sering berbagi, maka semakin banyak rezeki baru yang muncul. Ya itu susah itu untuk susah merasionalkan ya, Tuan Guru ya. Semakin banyak kita memberi, maka semakin banyak kita diberi. Siapa yang memberi kita? Langit lah. Jadi semakin banyak kita berbagi, semakin juga mendapatkan banyak bagian darinya ya kan. Dan yang paling penting juga adalah kepada para pemirsa dimanapun juga berada. Mari kita menjadikan berbagi itu sebagai habit. Apa itu habit ya? Habit Kebiasaan. itu kepribadian kita ya, kebiasaan kita ya. Insya Allah kalau kita sudah membiasakan diri berbagi, dalam keadaan sesulit apapun, kita selalu ingin berbagi. Apalagi kalau kita dalam keadaan berkelebihan ya kan. Jadi berbagi pada saat berkelebihan itu wajar. Tapi berbagi pada saat kita sedang dalam kesulitan itu mutakin banget ya. Ya kan? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal qadhimina minal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Ya kan? Jadi mari kita menjadikan berbagi itu sebagai habit kita. Maka dalam keadaan sulit ataupun longgar nggak terasa bagi kita. Pokoknya di mana ada kemampuan kita, di situ kita punya peluang untuk berbagi. Berbagi apa aja? Pikiran, tenaga, otak, materi dan lain-lain, energi. Jangan melakukan kebalikannya kan. Iya. Ya saya kira itu. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih banyak, Tuan Guru. Sama-sama. Sudah berbagi ilmu dan juga sudah berbagi pengalaman. Dan mudah-mudahan senang bisa ngaji sama beliau. Masya Allah. Sama-sama, saya juga ngaji sama beliau. Terima kasih banyak guru-guru kita yang sudah meluangkan waktunya pada kesempatan hari ini. Dan pemirsa, ayo kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita, tingkatkan kepedulian kita. Kenapa? Pada saat kita lebih peduli, insya Allah keimanan kita juga meningkat dan ibadah kita juga bisa jadi sudah berada di jalan yang benar. Karena ada ulama yang mengatakan, katanya kalau ibadah itu berbanding lurus dengan akhlak dan juga kepedulian. Hatinya semakin lembut, berarti ibadahnya insya Allah sudah benar katanya. Betul ya, Prof ya? Amin. Baik, pemirsa terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Anda. Nantikan terus program Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, tentunya setiap Ahad hanya di Metro TV. Saya David Halik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, Tuan Guru. Sama-sama. Syukron. Luar biasa. Metro TV